Dugaan keracunan 56 siswa masih jalani perawatan di 3 rumah sakit. Warga berunjuk rasa tuntut penciutan lahan perusahaan tambang di Palu. Badan pesawat Smart Air berhasil ditarik dari laut. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Dinas Kesehatan Kota Tomohon mendata sebanyak 180 siswa sempat menjalani pemeriksaan rawat jalan dan rawat inap di 3 rumah sakit di Kota Tomohon yang diduga keracunan setelah mengonsumsi paket makan bergizi gratis. Hari ketiga pasca dugaan keracunan siswa usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis di Kota Tomohon, Dinas Kesehatan setempat mengkonfirmasi sebanyak 180 siswa yang sempat dilarikan di rumah sakit. Sebagian siswa yang dirujuk ke rumah sakit tersebut menjalani rawat inap, sebagian rawat jalan, dan ada juga yang sempat menjalani observasi IGD. Ratusan siswa tersebut dilarikan di 3 rumah sakit di Kota Tomohon, masing-masing Rumah Sakit Gunung Maria, Rumah Sakit Bethesda, dan Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Tomohon. Terima kasih untuk kesempatan, untuk pertanyaannya. Kalau secara update terakhir per 28 Januari 2026, untuk data yang masuk sampai dengan jam 19.30 dari malam. Jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit ada beberapa rumah sakit. Yang pertama, Rumah Sakit Anugrah, jumlah pasien total 44 orang dengan rincian rawat jalan 14 orang dan rawat inap 30 orang. Kemudian Rumah Sakit Gunung Maria, total 97 orang, yang rawat jalan 78 orang, rawat inap 5. Ulangi, yang rawat inap 11 orang. Dan untuk Rumah Sakit Bethesda, total yang dilayani 39 orang dengan rincian rawat jalan 24 orang dan rawat inap 15 orang. Dan sampai saat ini total yang dirawat 73 orang laki-laki dan 107 orang perempuan. Jadi total semua kasus ini 180. Petugas di sejumlah puskesmas di Kota Tomohon juga tengah melakukan penelusuran, terutama siswa yang mengalami gejala keracunan tapi hanya dirawat di rumah masing-masing. Sehari setelah kejadian, Dinkes Tomohon juga telah mengambil sampel muntahan siswa untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Manado. Yanmika Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kolongan 1 Kota Tomohon mengaku siap menanggung pembiayaan perawatan siswa yang diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG di 3 sekolah di Kota Tomohon. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kolongan 1 Valentino Sirang menyatakan siap bertanggung jawab atas biaya pengobatan para siswa yang dirawat di rumah sakit yang diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis dari dapur yang dikelolanya. Pihak dapur mengatakan seluruh rangkaian mulai dari persiapan pengolahan hingga distribusi makanan telah dilakukan sesuai SOP. Ya, dari pihak kami tentunya selalu menyampaikan permohonan maaf kami kepada para murid dan orang tua atas kejadian yang terjadi pada kemarin hari. Dan tentunya kami juga dari pihak SPG akan bertanggung jawab. Dan saat ini kami juga sedang cari informasi keadaan para siswa di rumah sakit, kondisi saat ini. Terus pihak kami juga akan bertanggung jawab untuk atas pembiayaan para pasien. Untuk dugaan tersebut
Dari saya pribadi masih menunggu hasil dari BPOM dan Dinas Kesehatan. Kemarin juga dari BPOM sudah mengambil sampel dan hanya dapat instruksi untuk menunggu hasil tersebut. Terkait dugaan keracunan ratusan siswa dan guru di Tomohon tersebut, pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan Kota Tomohon sudah mengambil sampel makanan dan sampel muntahan pasien untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Hasil laboratorium nantinya akan mengungkap apakah terdapat cemaran berbahaya atau tidak di menu makanan yang disajikan pada 26 Januari yang lalu. Hingga Rabu pagi masih ada 56 pasien yang dirawat di rumah sakit, sisanya sudah kembali ke rumah masing-masing setelah menjalani pengobatan oleh pihak medis. Yanimika Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara, pasca dugaan keracunan makan bergizi gratis yang menimpa ratusan siswa dan guru di SMK Negeri 1 Tomohon, pihak sekolah menerapkan program belajar dari rumah terhitung Rabu 28 Januari 2025. Belajar dari rumah ini telah dilaporkan ke Dinas Pendidikan setempat. Menyusul adanya laporan dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa di Kota Tomohon, usai menyantap makan bergizi gratis pada Senin 26 Januari yang lalu, pihak Sekolah Menengah Kejuruan 1 Tomohon memutuskan untuk menerapkan belajar dari rumah bagi para siswa. Keputusan ini diambil pihak sekolah lantaran hingga hari kedua pasca keracunan, masih ada sejumlah siswa yang melaporkan mengalami gejala mual dan diare. Pihak SMK Negeri 1 Tomohon mendata ada sebanyak 145 siswa dan 6 guru yang mengalami dugaan keracunan dari total 400-an siswa yang terdata di sekolah itu. Sebagian masih dirawat di rumah sakit dan sebagian sudah dipulangkan ke rumah. Kami dari pihak sekolah sudah menyampaikan kepada pimpinan cabang dinas bahkan kepada bidang SMK. Dengan kejadian kemarin masih ada yang masih mengeluh dan pihak sekolah mengantar ke rumah sakit sehingga kami menyampaikan hari ini SMK Negeri 1 Tomohon belajar dari rumah. Kejadiannya di hari Senin, pembawaan makanan dari dapur MBG di jam 1 dengan menu nasi kuning dan lauknya. Sehingga awalnya anak-anak seperti biasa mengambil makanan dan makan, sehingga kami di sekolah belum merasakan terjadi sesuatu. Nanti setelah pulang sekolah jam 15, ada beberapa orang tua melaporkan di pihak sekolah bahwa anak-anak mengalami pusing, mual-mual, bahkan ada yang sesak nafas, sehingga kami menganjurkan ke rumah sakit. Sebelumnya, pihak sekolah menerima laporan dari orang tua dan siswa yang mengaku sakit perut dan diare usai konsumsi MBG dengan menu nasi kuning, laksa, tahu tempe goreng, dan buah melon. Selain SMK Negeri 1 Tomohon, dilaporkan ada 2 sekolah lainnya yang juga mengalami keracunan, yakni SMA Karitas dan SMK Katolik Santa Familia Kota Tomohon. Yanimika Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Sehari sebelumnya, saudara, polisi juga telah mengambil sampel muntah dan makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Kepolisian terus mendalami kasus dugaan keracunan makanan yang dialami ratusan siswa di Kota Tomohon. Akibat kejadian ini yang terjadi pada Senin malam, sebanyak 111 siswa dari 3 sekolah terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Polres Kota Tomohon telah melakukan penyelidikan dengan mengambil sampel muntah dan makanan untuk diperiksa di laboratorium. Selain itu, pihak kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pengelola SPPG yang dimintai keterangan. Untuk diduga keracunan, kami dari Polres sekitar jam 7 mendapatkan informasi sehingga kami dari Polres atas perintah Kapolres langsung mencari data di beberapa rumah sakit yang ada di Tomohon, dan berdasarkan data ada sekitar 111 siswa yang diduga keracunan. Dari tindakan kami sudah berkoordinasi bersama-sama dengan Dinkes dan berkoordinasi dengan Balai POM telah mengambil sampel muntah dari korban dan sampel makanan dan sudah dibawa ke lapor untuk diuji. Pak, untuk pengelola SPPG?
sudah kami undang untuk dilakukan klarifikasi. Hingga Selasa siang, dari 111 siswa yang mengalami gejala keracunan makanan, 60 siswa telah dipulangkan dan sebanyak 51 siswa masih dirawat di 3 rumah sakit di Kota Tomohon. Jimmy Dapar, Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Informasi warga berunjuk rasa tuntut penciutan lahan perusahaan tambang akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Polresta Manado melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan, kasus dugaan pembunuhan di Kelurahan Mahakeret Barat, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Ada 18 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi berlangsung. Rekonstruksi kasus pembunuhan remaja siswa SMP God Bless Solang disaksikan langsung pihak keluarga. Sebelumnya, peristiwa naas yang terjadi pekan lalu ini sempat menghebohkan warga dengan adanya penemuan jenazah seorang remaja di Mahakeret Barat, lingkungan 3, Kecamatan Wenang, Kota Manado. Pada adegan ke-18, tampak terduga pelaku menikam korban di bagian punggung kiri saat korban duduk di atas motor. Akibat tikaman ini menyebabkan korban meninggal dunia. Namun yang menarik perhatian, kehadiran sosok wanita dihadirkan sebagai saksi satu, di mana sebelum kejadian, saksi satu sempat mengajak korban untuk minum bersama dengan terduga pelaku maupun saksi lainnya. Untuk kegiatan yang telah dilaksanakan tadi, tetap kita mengikuti sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Nah, tadi pelaksanaan rekon. Nah, rekon ini kan tujuannya untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk terkait dengan adanya peristiwa pembunuhan, yaitu korban God Bless. Tentunya harapan kami sebagai kuasa hukum, bahkan juga keluarga, ini didampingi ada Mama Ade dari korban, dengan dilaksanakannya rekon ini, segala petunjuk-petunjuk yang ada untuk lebih dikembangkan, didalami lagi oleh penyidik kepolisian Resor Kota Manado agar bisa terungkap fakta yang jelas, siapa-siapa yang terlibat, karena untuk saat ini baru satu yang ditetapkan sebagai tersangka. Kami berharap karena melalui rekon tadi ada banyak sekali peran-peran dari saksi-saksi. Nah, dengan petunjuk yang ada tentunya bisa dihubungkan dan penyidik lebih mendalami untuk ke depan bisa bukan cuma satu yang ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, terduga pelaku terancam dipenjara selama 15 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sekelompok remaja di Kota Mobagu, Sulawesi Utara digerebek petugas Polres Kota Mobagu saat tengah asyik menggelar pesta minuman keras di salah satu rumah warga. 2 diantaranya diketahui siswa perempuan salah satu sekolah di Kota Mobagu. Penggebrekan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat melalui layanan call center di Polres Kota Mobagu terkait adanya aktivitas kelompok remaja di salah satu rumah warga yang sudah sangat meresahkan. Apalagi aktivitas tersebut dilakukan pada siang hari yang dinilai rawan pemicu kriminalitas. Saat tiba di lokasi, petugas mendapati sejumlah remaja laki-laki sedang pesta minuman keras. Dan 2 diantaranya diketahui merupakan siswa sekolah yang bolos saat jam belajar mengajar berlangsung. Di lokasi kejadian, polisi berhasil mengamankan para remaja tersebut beserta barang bukti minuman keras. Selanjutnya mereka dibawa ke Mapores Kota Mobagu untuk didata dan diberikan pembinaan, serta diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Adanya informasi atau laporan lewat 110 yang ada di Polres Kota Mobagu bahwa ada sekelompok anak muda yang mengkonsumsi miras di salah satu lokasi dekat salah satu SMK yang ada di Kota Mobagu. Kemudian tim menindaklanjuti dan ternyata informasi tersebut benar. Sehingga pada saat itu ada sejumlah anak muda yang sementara mengkonsumsi miras beserta miras yang pada saat itu ada di lokasi. Guna mengantisipasi tindak kriminal yang kerap dipicu oleh konsumsi minuman keras,
Polres Kota Mobagu menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan penindakan demi menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, aksi pencurian terjadi di salah satu rumah warga di Kelurahan Molosifat, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Uang 50 juta rupiah hasil dagangan raib dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian ini baru diketahui saat pemilik rumah sekitar pukul 12 siang saat kembali ke rumah untuk makan siang. Setibanya di rumah, korban mendapati jendela bagian belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka. Ketika memeriksa seisi rumah, korban menemukan kondisi lemari di dalam kamar tidur sudah terbuka. Sementara uang hasil dagangan kurang lebih 50 juta rupiah yang disimpan dalam lemari kamar raib. Informasi dari korban, jam 12 dia dari pasar sentral menuju rumah untuk makan siang dan bawa makanan untuk istri. Terus begitu dia buka pintu, dia lihat suasana rumah sudah lain. Dia konfirmasi via telepon istrinya. Pintunya tidak pintu kamar tidak ditutup, juga ada ditutup sama. Terus beliau jemput istrinya. Kita diperiksa, ada sejumlah uang yang berapa banyak? Sekitar 75 juta. Itu uang hasil dari hasil pedagang ya, dagang rempah-rempah. Kondisi rumah saat itu ditemukan seperti apa? Sudah jendela kayak sudah terbuka, baru lemari juga terbuka, pintu dapur juga sudah terbuka. Petugas Polsek Kota Barat yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Baiklah, kami jelaskan bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 telah terjadi suatu peristiwa pencurian dengan kekerasan bertempat di Kelurahan Molosifat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, yang dilaporkan oleh korban lelaki Husain Dengemba yang melaporkan bahwa telah kehilangan sejumlah uang yang diperkirakan sebesar kurang lebih 50 juta rupiah. Saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi termasuk pelapor bersama istrinya, yaitu Ibu Rifai dan anaknya Rizky Dengemba. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku pencurian. Agustiar, Kompas TV Gorontalo, Sulawesi Utara. Saudara, ratusan warga yang tergabung dalam komunitas penambang rakyat Poboya menggelar aksi demonstrasi menuntut penciutan wilayah izin PT Citra Palu Minerals. Aksi tersebut berlangsung beruntun dimulai di depan kantor DPRD Kota Palu dan dilanjutkan ke kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Selasa siang tadi. Dalam orasinya, massa mendesak DPRD Sulawesi Tengah agar segera memanggil dan menekan PT CPM untuk mengevaluasi dan menciutkan wilayah konsesi tambang yang dinilai merugikan masyarakat. Warga menilai keberadaan izin PT CPM selama ini telah membatasi ruang hidup dan aktivitas ekonomi petambang rakyat di Poboyo. Selain itu, warga juga menolak keras stigma petambang emas ilegal yang selama ini dilekatkan kepada masyarakat Poboyo. Menurut mereka, aktivitas petambangan yang dilakukan telah mendapatkan izin langsung dari pihak PT CPM sebagai pengelola penambangan rakyat. Setelah menyampaikan aspirasi melalui orasi, perwakilan massa akhirnya diterima oleh sejumlah anggota DPRD Sulawesi Tengah untuk melakukan dialog. Anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Muhammad Safri dan Arni Lahai. Pertemuan sempat berlangsung tegang, perdebatan antara perwakilan warga dan anggota DPRD tak terhindarkan, terutama terkait status hukum petambangan rakyat serta kewenangan daerah dalam menyelesaikan konflik lahan tambang. Meski demikian, dialog tetap berlanjut hingga mencapai titik temu. Pihak DPRD Sulawesi Tengah menyatakan menerima aspirasi warga. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah draft yang berisi komitmen DPRD untuk mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar segera menetapkan wilayah pertambangan rakyat atau WPR dan menerbitkan izin pertambangan rakyat atau IPR
serta melakukan penciutan wilayah izin usaha pertambangan PT CPM. Komisi 3 mendukung dan merekomendasikan penciutan kontrak karya PT CPM. Menuntut untuk pengembalian sebagian hektar atas tanah ulayat adat kami yang telah dirampas oleh PT CPM agar dilakukan penciutan segera mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan itu kami akan tindak lanjuti sampai ke DPR pusat. Ya, begitu dari teman-teman itu. Mudah-mudahan dengan adanya aksi dari kami bisa membuat kami sebagai tambang di sana dianggap tambang ilegal itu bisa dihapuskan di situ. Maksudnya jadi legal lah kami di sana. Ya, begitu. Warga juga berharap kesepakatan tersebut tidak berhenti sebatas dokumen, melainkan benar-benar ditindaklanjuti demi kepastian hukum dan keadilan bagi petambang rakyat Poboyo. Tim Liputan Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, Pengadilan Negeri Air Madi di Minahasa Utara menggelar konstatering di lahan sengketa kawasan Hotel Kasabayo Likupang Rabu pagi. Pencocokan dilakukan Pengadilan Negeri untuk memastikan kesesuaian objek sebelum pelaksanaan sita eksekusi berdasarkan amar putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan Mahkamah Agung, pihak PT Asa Engineering Pratama wajib membayar ganti rugi kepada penggugat senilai 4,5 miliar rupiah untuk lahan seluas 3 hektar. Pengadilan Negeri Air Madi di Minahasa Utara akhirnya menggelar konstatering atau pencocokan di salah satu lahan di kawasan Hotel Kasabayo, Desa Main, Kecamatan Likupang Timur, guna memastikan kesesuaian objek luas tanah dengan amar putusan yang berkekuatan hukum tetap. Verifikasi lapangan ini dipimpin Panitera Rudi Supit atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Air Madidi berdasarkan permintaan atau permohonan eksekusi penggugat Alok Hutu Unio sejak Februari 2025 untuk lahan seluas 30.000 meter persegi. Dalam amar putusan juga pihak tergugat PT Asa Engineering Pratama diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 4 miliar 500 juta rupiah atas lahan seluas 3 hektar tersebut. Dalam proses pencocokan, selain dari Pengadilan Negeri, hadir pula kuasa hukum kedua belah pihak, penggugat dan tergugat, pemerintah desa setempat, serta pihak kepolisian. Dengan penetapan Ketua Pengadilan Air Madidi untuk konstatering untuk pencocokan objek yang menjadi sengketa antara pihak penggugat Alok Hutu Unio sebagai pemohon eksekusi dan PT Asa Engineering Pratama sebagai pihak termohon eksekusi. Jadi sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Air Madidi, diperintahkan kami untuk mengecek lagi objek yang akan menjadi di mana objek ini pihak penggugat sebagai pihak pemohon dinyatakan sebagai pihak untuk menggantikan sejumlah uang, pembayaran sejumlah uang 4,5 M. Jadi pihak tergugat harus membayar kepada pihak termohon 4,5 M sesuai dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pihak Pengadilan Negeri juga menegaskan hasil dari pencocokan di lapangan nantinya akan dibahas bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri dan dalam waktu dekat akan ada perintah sita eksekusi. Doni Arai, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, informasi inflasi dan stabilitas harga pangan kunci capaian pertumbuhan ekonomi 2026, tetaplah bersama kami. Saya Natasha Mewah, masih bersama Anda di Kompas Pagi. Saudara, Bank Indonesia Sulawesi Utara menekankan pentingnya pengendalian inflasi dan harga pangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2026 yang lebih baik dari capaian tahun sebelumnya. Kepala Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto dalam peluncuran laporan perekonomian menyebut di tahun 2026, ekonomi Sulawesi Utara mampu tumbuh melebihi capaian di tahun 2025.
Hanya saja pemerintah perlu fokus terhadap pengendalian inflasi serta stabilitas harga pangan. Dirinya menilai keberhasilan menjaga inflasi dan stabilitas pangan merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Jadi yang jelas kami akan tetap konsentrasi kepada komoditas-komoditas yang memang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, ya masyarakat. Itu kalau di Sulawesi Utara ini tentunya adalah barito dan beras gitu ya, bawang, rica, tomat, gitu ya, beras, gitu ya, ikan gitu ya. Nah itulah yang kami akan konsentrasi di situ, gitu ya. Itu nanti kami akan bersama-sama dengan stakeholder gitu ya, pemerintah daerah maupun pihak-pihak bulog dan lain-lain kan melakukan berbagai macam kegiatan aktivitas untuk menjaga supaya itu tetap stabil, tetap terjangkau di masyarakat. Terjangkau di masyarakat tapi juga tidak terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah nanti petaninya yang menjadi bermasalah gitu ya. Artinya apa? Tetap kita jaga terjangkau di masyarakat, tetapi juga petani menikmati keuntungan dari apa yang selama ini diupayakan. Joko juga menambahkan penguatan koordinasi antar instansi daerah akan sangat membantu tercapainya target pertumbuhan ekonomi. Sungli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Wali Kota Tomohon Karol Senduk mengajak warga untuk berinovasi membangun Tomohon dan berbenah mengikuti perkembangan. Hal ini disampaikan Wali Kota di peringatan HUT ke-23 Kota Tomohon Selasa pagi. Kota Tomohon tepat pada hari Selasa 27 Januari 2026 genap berusia 23 tahun. Wali Kota Karol Senduk memimpin upacara peringatan HUT ke-23 tahun bertempat di Stadion Babe Palar Walian. Wali Kota Tomohon Karol Senduk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merefleksikan sejarah perjuangan pembentukan kota sekaligus menatap masa depan dengan semangat transformasi. Ditambahkan Senduk sebagai daerah otonom 23 tahun silam merupakan hasil perjuangan keras dari berbagai tokoh masyarakat, agama, pemuda hingga perwakilan rakyat. Sementara itu, peringatan HUT tahun ini mengusung tema bertransformasi, berwawasan lingkungan, dan berdaya saing. Apresiasi buat masyarakat Kota Tomohon yang terus mendukung setiap program-program pemerintah, semua tentu untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon. Wali Kota meminta warga Tomohon saling menghargai dan menjadikan keseimbangan ekosistem sebagai prioritas demi warisan generasi mendatang. Tim Liputan Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara, hari jadi Kabupaten Minahasa Selatan memasuki usia 23 tahun, jatuh pada hari Selasa tanggal 27 Januari. Rangkaian acara pemerintah kabupaten melaksanakan upacara bendera, ibadah dan dilanjutkan dengan rapat paripurna di kantor DPRD Minsel. Hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Minahasa Selatan tahun ini mengangkat tema Minahasa Selatan bersyukur semakin maju dan sejahtera. Pelaksanaan upacara hari ulang tahun dilaksanakan di halaman kantor Bupati. Bupati Minahasa Selatan Franky Wongkar yang bertindak sebagai pembina upacara dalam sambutannya mengatakan pembangunan yang telah dicapai hingga saat ini merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri dan dijadikan dorongan untuk berkomitmen meningkatkan kualitas pembangunan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam secara berkelanjutan. 3 Kabupaten Minahasa Selatan kami lakukan mulai dari jalan sehat bersama, kita melakukan pengobatan gratis bersama, sekaligus keseluruhan ASN melakukan makan bersama. Dan ini kita lakukan dalam bentuk kebersamaan, mengingat penggunaan anggaran harus efektif dan efisien. Dan kemudian tadi kita upacara, beribadah dan menghadiri paripurna. Ini semua dilakukan karena kita mensyukuri atas berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kemudian kita ASN boleh bekerja dan mendapatkan prestasi capaian-capaian yang tentunya kami yakin ini berkat dari Tuhan, kerjasama semua elemen, baik ASN maupun pemangku kepentingan dan lebih khusus masyarakat. Sementara itu di acara rapat paripurna HUT ke-23 Minahasa Selatan di kantor DPRD Minahasa Selatan, Ketua DPRD menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang telah mengukir prestasi dalam pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan.
Baik, terima kasih. Yang pasti di hari istimewa untuk Kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka perayaan HUT Kabupaten Minahasa Selatan, tentunya momen ini kita jadikan bagaimana tetap kita solid bersatu untuk masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal kesejahteraan pembangunan itu tetap menjadi perhatian dari pemerintah kabupaten, begitu juga dari DPRD, dan komitmen itu kita akan terus lakukan untuk kabupaten dan untuk masyarakat yang ada di Minahasa Selatan. Kita harapkan tetap semangat, gotong royong, saling membantu. Tadi kita sampaikan saling baku bantu, baku tongkat. Rangkaian seluruh acara HUT ke-23 Minahasa Selatan tahun ini berjalan dengan baik dan sukses. Tim Liputan Kompas TV, Minahasa Selatan. Saudara Komandan Kodaeral 8 Laksda TNI Deri Triasananto Suhendi mengunjungi Kabupaten Kepulauan Talaut untuk melakukan pertemuan bersama tokoh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut Selasa pagi. Menggunakan KRI Selar milik TNI Angkatan Laut, Komandan Kodaeral 8 Laksda TNI Deri Triasananto Suhendi tiba di Pelabuhan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut Selasa pagi. Rombongan Kodaeral 8 disambut Bupati Talaut Weli Tita, Forkopimda Kabupaten Kepulauan Talaut, serta tarian adat masyarakat Talaut. Kunjungan Kodaeral 8 kali ini untuk melakukan tatap muka bersama tokoh masyarakat dan tokoh adat di Talaut usai insiden pemukulan yang dilakukan oknum TNI Angkatan Laut kepada warga Talaut yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Bupati Talaut ini, Komandan Kodaeral 8 menyampaikan apresiasi kepada para tokoh agama dan masyarakat di perbatasan, khususnya Talaut, dalam peran aktifnya menjaga stabilitas ketertiban di wilayah. Dalam pertemuan tersebut, Kodaeral 8 menekankan setiap permasalahan yang melibatkan oknum prajurit TNI Angkatan Laut akan ditangani secara objektif, tegas, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kodaeral 8 juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana yang aman dan damai, serta mengedepankan dialog sebagai sarana penyelesaian kesalahpahaman yang terjadi. Melalui pertemuan ini diharapkan hubungan harmonis antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat di Melongwane yang merupakan wilayah perbatasan dapat terus terjaga. Usai pertemuan di kantor Bupati Talaut, dan Kodaeral 8 bersama jajaran melakukan kegiatan bakti sosial berupa pemberian bahan pokok kepada masyarakat dan juga bakti sosial terkait layanan kesehatan bagi warga. Yana Meka Singal, Kompas TV Talaut, Sulawesi Utara. Badan pesawat Smart Air berhasil ditarik dari laut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Unit Resmob Polsek Mamajang meringkus pelaku pembobolan rumah kosong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur sejumlah barang berharga di dalam rumah. Total kerugian ditaksir senilai 75 juta rupiah. Biar dikasih berdiri dulu. Pelaku berinisial AMW 26 tahun diringkus unit Resmob Polsek Mamajang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap usai melakukan pembobolan rumah kosong di Jalan Tanjung Alang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 16 Januari lalu. Pelaku beraksi saat korban pergi meninggalkan rumah. Pelaku masuk dengan mencungkil pintu rumah lalu mengambil sejumlah barang berharga milik korban. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian ditaksir senilai 75 juta rupiah. Selain menangkap pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 4 unit laptop, 4 jam tangan, 1 gelang perhiasan, 1 mesin jahit, 1 celengan dalam kondisi rusak, serta 1 tas besar. Dari pemeriksaan, sebagian hasil kejahatan digunakan pelaku untuk berfoya-foya bersama seorang temannya yang saat ini dalam pengejaran pihak kepolisian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman 7 tahun penjara. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, pesawat Smart Air yang mendarat darurat di Pantai Kaladiri Nabire berhasil ditarik dari laut dan rencananya akan diinvestigasi secara menyeluruh oleh KNKT guna memastikan penyebab kecelakaan.
Tim SAR gabungan dari Basarnas bersama TNI Polri dan warga berhasil mengevakuasi badan pesawat Smart Air tipe Cessna 208 Carawan yang mendarat darurat di pantai Kaladire, Nabire, Papua Tengah pada Selasa sore. Proses pengangkatan melibatkan sekitar 80 personil dengan menggunakan 1 unit alat berat. Pengangkatan badan pesawat dari dalam air berlangsung dramatis dan dibutuhkan waktu sekitar 3 jam. Kondisi pesawat terlihat mengalami kerusakan pada beberapa bagian, yakni di bagian sayap dan bagian depan akibat benturan keras saat mendarat. Pasca penarikan, pesawat masih berada di pinggir laut dan akan ditarik menuju Bandara Dou Atarure Nabire untuk pemeriksaan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Kepala SAR Biak Kondori mengatakan dugaan sementara penyebab kecelakaan pesawat Smart Air ini karena gangguan mesin yang menyebabkan pesawat tak bisa melanjutkan perjalanan ke Kaimana, Papua Barat. Jadi pada hari Selasa 27 Januari 2026 pukul 12.54 waktu Indonesia Timur, pesawat lepas landas dari Bandara Udara Nabire atau November Bravo X-ray menuju Kaimana atau Kilo November Golok. Sesaat setelah take off, pesawat mengalami gangguan pada engine. Selanjutnya PIC memutuskan untuk Romeo Tango Bravo dikarenakan sesuatu hingga memutuskan mendarat darurat di bibir pantai Bandara Nabire. Sebelumnya pesawat Smart Air jenis Caravan dengan nomor registrasi PKSNS mendarat darurat di pantai Kaladiri Nabire, Papua Tengah pada Selasa siang. Pesawat ini terbang dari Nabire tujuan Kabupaten Kaimana, Papua Barat dengan mengangkut 11 penumpang dan 2 kru pesawat. Namun setelah take off, pesawat diduga mengalami gangguan sehingga akan kembali ke Bandara Nabire, namun mendarat darurat di pantai Kaladiri Nabire. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Saudara, puluhan pelajar SMA di Kabupaten Puncak menerima bantuan laptop dari Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Bantuan ini diharapkan mendorong semangat belajar siswa sekaligus meningkatkan kemampuan literasi digital di daerah pegunungan tengah Papua. Puluhan siswa SMA Negeri 1 Ilaga menerima hadiah laptop dari Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Puluhan unit laptop ini diberikan kepada para pelajar atas keikutsertaan mereka pada Festival Budaya Pelajar Papua Tengah yang digelar pada September 2025 lalu. Gubernur Meki Nawipa menyebut penyerahan laptop ini bukan hanya untuk mendukung aktivitas belajar, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada anak-anak yang sudah ikut menjaga dan melestarikan budaya Papua melalui Festival Budaya Pelajar. Gubernur berpesan agar para siswa di Kabupaten Puncak fokus belajar demi meningkatkan prestasi akademik. Gubernur Meki Nawipa menyebut akan membangun salah satu asrama termegah di Ilaga sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia di Papua Tengah. Kita akan cari beasiswa, ada sekitar 2.714 beasiswa Papua Tengah kita akan berjuang tahun ini. Itu dari negara, Kartu Indonesia Pintar. Jadi negara ini juga hadir untuk tolong kita. Gubernur dan wakil gubernur juga hadir untuk tolong kita punya anak-anak. Bupati di sini dengan wakil bupati, sekda semua hadir juga untuk tolong orang Ilaga. Perang selesai, habislah gelap, terbitlah terang. Hidup ini harus terang terus ke depan. Jadi ini semua sudah lengkap ini. Dari pusat sudah ada, nanti dari provinsi sudah ada, terus dari kabupaten sekarang terima kasih Pak Elvis sudah bantu juga 100 sekian anak. Dan sekarang Gubernur dan Wakil Gubernur akan siapkan beasiswa lagi 100 anak asli Papua Tengah untuk sekolah dokter. 100. Jadi kau jangan pikir bahwa kau mampu. Kalau kau bapak tidak ada kah, mama tidak ada kah, atau kau anak petani kah, kau punya bapak orang kampung kah, tidak usah pikir. Tuhan Yesus, pemerintah, KIP Kartu Indonesia Pintar juga sudah ada. Terus beasiswa dari Gubernur juga sudah ada. Beasiswa dari Bupati juga dari Ilaga ini juga sudah ada. Kita kerja. Para pelajar mengaku senang karena selain memiliki laptop pribadi, kini mereka juga bisa mengakses materi pembelajaran secara digital, mengerjakan tugas dengan lebih interaktif, sekaligus meningkatkan keterampilan teknologi. Mereka juga berharap ke depan bantuan seperti ini bisa dibagikan juga kepada teman-teman lain dan adik-adik di SD dan SMP di Puncak. Kan untuk kami belajar untuk masa depan supaya kuliah bisa lancar ini komunikasi atau bisa main komputer. Komputernya untuk apa masa depan saat kuliah
kami berjanji untuk laptop ini tapi yang baik dan benar. Ya, mungkin ke depan lagi bisa bagi lagi ke adik-adik kita kelas SMP, SD, mungkin TK lagi. Bantuan laptop ini diharapkan menjadi langkah awal pemerataan akses pendidikan digital di wilayah Papua Tengah, sekaligus memotivasi generasi muda Puncak untuk terus mengejar cita-cita melalui pendidikan. Vindi Rakmeni, Kompas TV Puncak, Papua Tengah. Saudara, warga di Kota Jayapura, Papua dihebohkan dengan penemuan ratusan butir amunisi dan granat aktif. Amunisi tersebut ditemukan saat penggalian fondasi rumah di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Sejumlah pekerja bangunan di Dok 5, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura dikejutkan dengan temuan ratusan butir amunisi dan granat pada Selasa siang. Temuan benda berbahaya ini terjadi saat para pekerja tengah melakukan penggalian untuk pembuatan fondasi rumah. Saat proses penggalian berlangsung, linggis yang digunakan tiba-tiba mengenai 3 kotak besi yang tertimbun di dalam tanah. Ketiga kotak besi tersebut kemudian dibuka dan di dalamnya ditemukan ratusan butir amunisi berbagai kaliber serta beberapa granat yang masih aktif. Temuan ini langsung dilaporkan ke Polsek Jayapura Utara. Tim Jihandak Gegana Brimob Polda Papua segera diterjunkan ke lokasi. Petugas langsung mengamankan seluruh amunisi dan granat serta melakukan sterilisasi di sekitar lokasi penemuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dari hasil pemeriksaan sementara, ratusan butir amunisi dan granat tersebut diduga merupakan peninggalan Perang Dunia Kedua dan hingga kini masih berstatus aktif. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke markas Komando Brimob Polda Papua untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai prosedur. Ada laporan dari masyarakat yang menemukan bahan peledak. Kemungkinan itu bahan peledak sisa-sisa peninggalan. Kurang lebih setelah menerima laporan, kami langsung berkoordinasi dengan unit Jihandak, unit Jibom dari Satbrimob. Kemudian benda-benda atau barang temuan tersebut telah diamankan oleh unit Jibom. Kami menghimbau apabila masyarakat mungkin dalam kegiatan sehari-hari menemukan benda-benda yang dicurigakan merupakan bahan peledak agar dapat segera menghubungi pihak keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian. Polisi menghimbau masyarakat agar segera melapor ke aparat keamanan jika menemukan benda-benda mencurigakan, terutama yang diduga merupakan bahan peledak atau amunisi demi keselamatan bersama. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara menyita ratusan tabung gas LPG 3 kg yang hendak diselundupkan antar pulau. Polisi juga mengamankan 1 unit minibus pengangkut tabung. 136 gas LPG 3 kg ini disita Subdirektorat 1 Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara pada Sabtu 24 Januari 2026. Gas LPG subsidi ini disita di Jalan Poros Pelabuhan Amolengo, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi menahan supir minibus. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Polisi Dodi Ruyatman bilang, dari hasil pemeriksaan sementara, supir minibus mengaku mengambil tabung gas subsidi dari sejumlah agen dan kemudian akan dijual kembali di wilayah kepulauan dengan harga lebih tinggi. Saya sampaikan bahwa memang betul Subdit 1 Ditreskrim Polda Sulta pada tanggal 24 Januari 2026 telah melakukan pengungkapan penyalahgunaan LPG 3 kilo yang bersubsidi yang akan dibawa ke wilayah Kabupaten Buton Utara. Sementara seharusnya wilayah peredaran ini hanya untuk di wilayah Konawe Selatan. Kemudian dari pengungkapan itu kita menyita barang bukti LPG 3 kilo sebanyak 136 buah, kemudian 1 unit mobil, dan 1 buah papan nama pangkalan LPG. Kemudian tersangka yang kita amankan 1 orang dengan atas nama inisial TA. Kemudian modus yang dilakukan oleh tersangka ini yaitu
menjual tabung LPG ini di atas harga sesuai dengan head. Yang sesuai head itu 22.000, kemudian dia jual dengan harga 28.000. Jika terbukti melanggar aturan hukum, supir terancam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman 6 tahun penjara. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, aksi pencurian di sebuah apotek di Kota Kendari terekam kamera pengawas atau CCTV. Usai menerima laporan, personel Satuan Reskrim Polresta Kendari langsung bergerak cepat dan berhasil menangkap seorang pria yang diduga pelaku. Polisi terpaksa menembak pelaku karena berusaha melawan saat hendak diamankan. Inilah rekaman CCTV memperlihatkan saat terduga pelaku berinisial DR alias IL, usia 31 tahun, melakukan aksinya di sebuah apotek di Jalan Saranani, Kelurahan Korumba, Kota Kendari. Terduga pelaku masuk ke dalam apotek dengan mencungkil jendela menggunakan linggis. Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur sejumlah uang serta 2 unit telepon genggam dari dalam apotek. Pelaku juga sempat mencungkil mesin anjungan tunai mandiri atau ATM dalam apotek, namun tidak berhasil. Polisi yang menerima laporan langsung memburu pelaku. Tak kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku. Polisi terpaksa menembak pelaku di bagian kaki karena berusaha melawan saat akan diamankan. Dari catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis kasus yang sama, bahkan sering melakukan aksi pencurian dengan pemberatan dengan 24 tempat kejadian perkara. Dari pengakuan pelaku, uang hasil curian digunakan untuk bermain judi online. TKP-nya itu di Jalan Saranani, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, tepatnya di salah satu apotek di wilayah tersebut. Pada saat itu barang yang berhasil diambil oleh pelaku berupa 2 buah handphone, 1 buah LED TV, dan uang tunai sekitar Rp450.000 dengan total kerugian sekitar Rp25 juta. Baik untuk tersangka sendiri inisial DR alias IL, kita amankan di Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Pada saat tim lapangan kami melakukan penangkapan yakni Buser 77 Kendari, tersangka berusaha untuk melawan petugas kami di lapangan sehingga tim dari Buser 77 melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku harus mendekam dalam sel tahanan Mapolresta Kendari dan dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Natasha Mewoh bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.